Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel saya Inewoking. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Windows, Linux, serta arsitektur sistem komputer seperti memori. Windows itu sendiri merupakan sistem operasi yang terpasang di hampir semua komputer atau laptop. Mulai hadirnya Windows pada tahun 1985 dengan versi 1.0. Sekarang, Windows telah mengalami banyak perubahan, terutama dari segi fitur dan softwarenya. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan Windows dibanding Linux-nya yang bisa dijadikan acuan dalam memutuskan OS paling bagus. Kelebihan dan kekurangan Windows seperti simple, itu kelebihannya, mudah dan praktis. Ketersediaannya software serta adanya fitur plug dan play. Kekurangan Windows seperti bukan OS, open source, serta sistem dan keamanannya tidak stabil. Linux itu sendiri merupakan sistem operasi berbasis open source yang dapat digunakan secara bebas. Uniknya Linux, penggunaan juga diperkenankan membuat perubahan guna meningkatkan kinerja perangkat. Sehingga tak heran saat ini ada banyak jenis distro Linux, contohnya GNOS. Adapun kelebihan dan kekurangan dari Linux, kelebihannya sistem operasi berbasis open source, keamanannya lebih baik, mudah dikustomisasi. Kekurangannya cukup ribet, minim dukungan aplikasi. Itu artinya aplikasi mempunyai dukungan kurang. Yang berikut, arsitektur sistem komputer. Pengertian dari arsitektur sistem komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep perancangan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Dalam teknik komputer, pengertian arsitektur komputer memiliki arti suatu ilmu dengan tujuannya untuk merancang sistem komputer. Arsitektur komputer sekarang dibagi menjadi 4 bagian utama, seperti yang pertama arithmetic logic unit, yang kedua control unit, yang ketiga memori, yang terakhir yang keempat input and output. Adapun jenis arsitektur komputer, ada 4 jenis arsitektur komputer seperti SISD, SIMD, MISD, yang terakhir NIMD. Klasifikasi arsitektur komputer menurut von Neumann dan Pell. Menurut von Neumann, klasifikasi komputer memiliki hardware dasar yaitu seperti CPU, memori, dan input serta output system. Komputer merupakan storage program, bisa menjalankan instruksi secara berurutan, memiliki jalur atau bus yang letaknya di antara memori dan CPU. Klasifikasi komputer menurut Flynn, jumlah prosesor yang digunakan, serta struktur memori dan jumlah program yang bisa dijalankan. Klasifikasi arsitektur komputer lainnya seperti memiliki subsistem perangkat keras dasar seperti CPU, memori, dan sistem I/O. Yang kedua, merupakan komputer yang menyimpan program. Yang ketiga, instruksi dalam urutan. Yang terakhir, yang keempat, ada jalur bus antara memori dan CPU. Adapun bagian utama dari arsitektur komputer. Arsitektur set instruct adalah spesifikasi yang menentukan bagian pemrograman bahasa mesin berinteraksi dengan komputer atau laptop.
Arsitektur sistem perangkat keras merupakan subsistem perangkat keras dasar seperti CPU, memori, serta OS. Arsitektur komputer memiliki kinerja komputer seperti MIPS atau million instruction per second. Yang kedua MFLOP, million floating point per second. Yang ketiga VUP, phase unit of performance. Adapun ukuran kinerja untuk memori komputernya seperti memori bandwidth, waktu akses memori, ukuran besar memori. Dari penjelasan saya tentang Windows, Linux, serta arsitektur komputer yang terakhir, saya simpulkan bahwa pada dasarnya kedua OS ini memiliki keunggulan yang tersendiri yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Namun Linux sedikit lebih unggul kalau kita bicara soal biaya, keamanan, hingga variasi distro. Keberadaan arsitektur komputer sangatlah penting dalam komputer. Banyak pengguna dalam arsitektur menyediakan sistem komputer yang membantu pemrograman mengembangkan programnya. Sekian materi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.